Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pardana Ilham. Saya perwakilan dari kelompok 21. Pada startup ini, saya berperan sebagai founder dan CEO dari Webinar Circle. Jadi, apa sih Webinar Circle itu? Webinar Circle merupakan sebuah aplikasi cross-platform yang dirancang atau dibangun untuk menjembatani antara pihak-pihak pembuat webinar dengan calon-calon audiens. Di mana pada platform ini, calon audiens dapat menemukan berbagai webinar berbayar yang bisa diikuti dan ditonton secara live streaming melalui platform tersebut. Beberapa permasalahan yang melatar belakangi produk ini dibuat, yang pertama itu karena permasalahan biaya. Kita tahu bahwa seminar-seminar konvensional yang sering kita ikuti saat ini, itu sering kali tidak ramah untuk pelajar. Yang kedua, masalah fleksibilitas. Untuk mengikuti seminar-seminar seperti itu, kita diharuskan datang langsung ke tempat seminar. Dan itu tidak fleksibel untuk orang-orang yang tinggal jauh dari tempat seminar. Yang ketiga, karena masalah kebutuhan. Kebutuhan akan wawasan dalam suatu bidang begitu tinggi, khususnya di era seperti saat ini. Kita tahu, untuk bisa bersaing di dunia karir, generasi milenial harus mempunyai atau memiliki wawasan yang cukup luas. Yang keempat itu adalah masalah kemudahan dalam mencari informasi. Kita tahu untuk mencari atau menemukan informasi terkait seminar yang akan diadakan itu cukup sulit. Karena kita harus mencari sendiri, misalnya di media sosial atau menunggu informasi atau postingan dari orang lain yang biasanya itu di-share di grup-grup komunitas atau grup-grup yang lain, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dikarenakan beberapa permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, oleh karena itu kami menawarkan sebuah solusi, yaitu sebuah platform aplikasi mobile di mana user atau calon audiens dapat menemukan dan menyaksikan berbagai kategori webinar berbayar yang bisa ditonton secara live streaming dengan harga yang cukup murah dan bisa ditonton dimanapun user berada. Potensi pasar untuk produk digital yang kami bangun ini itu cukup luas sekali, khususnya di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, yang mana diantaranya lebih dari 196 juta sebagai pengguna internet aktif berdasarkan data pada bulan November ini. Kemudian target pasar utama kita yaitu pada golongan pelajar, khususnya golongan-golongan mahasiswa dan siswa jenjang sekolah menengah ke atas, yang mana kedua golongan tersebut merupakan golongan yang sudah terbiasa atau mulai tertarik dengan kegiatan-kegiatan seminar. Pada data yang tercatat di Kemendikbud pun, kedua golongan tersebut terdata sebanyak 17 juta lebih pelajar. Dan itu merupakan pasar yang sangat besar. Berikut merupakan ulasan singkat proses penggunaan dari aplikasi Webinar Circle ini. Yang pertama-tama tentu saja user diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Yang mana nantinya di halaman utama, user dapat melihat beberapa menu yang telah disediakan, antara lain menu jadwal webinar user, kemudian adanya menu histori transaksi yang pernah dilakukan oleh user, dan adanya menu upcoming webinars yang bisa dilihat oleh user. Nah, pada halaman pencarian webinar, user dapat melakukan filter untuk menemukan webinar yang mereka inginkan, baik dengan filter kategori webinar, dengan filter rating, dan filter tanggal, dan filter yang lain-lain. Nah, setelah user menemukan webinar yang mereka inginkan, dan untuk menyaksikan webinar tersebut, user diharuskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, yang mana tentunya sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Nah, setelah user melakukan pembayaran dan terverifikasi, maka user akan mendapatkan email yang berupa kode random number yang mana nantinya digunakan untuk masuk ke dalam room webinar. Ya, inilah bisnis model Canvas pada produk kita, yang mana pada poin key partners, kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama tentu saja dengan mitra itu sendiri, yaitu pihak-pihak pembuat webinar. Kemudian kita bekerja sama dengan layanan penyedia infrastruktur server, dan bekerja sama dengan layanan e-wallet. Kemudian pada poin key activities, kita berperan dalam menghubungkan atau menjadi perantara antara pihak-pihak pembuat webinar dengan calon-calon audiens. Kemudian kita juga memanajemen data pengguna. Kemudian pada poin value propositions atau
alasan mengapa customer harus memilih produk kita, yaitu karena produk kita menyediakan berbagai kategori webinar berbayar yang bisa diikuti dan disaksikan secara live melalui platform tersebut dimanapun mereka berada dengan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan mengikuti seminar-seminar konvensional pada umumnya, sehingga lebih murah dan lebih fleksibel. Kemudian pada poin customer relationship atau usaha perusahaan kita untuk menjalin hubungan dengan customer, kita mengadakan berbagai promo dan juga diskon dan adanya email newsletter. Kemudian pada poin customer segment, segmen utama pasar kita yaitu golongan pelajar, khususnya golongan siswa-siswa sekolah menengah ke atas dengan golongan mahasiswa. Yang mana kedua golongan tersebut itu sudah mulai terbiasa atau mulai tertarik dengan kegiatan seminar. Kemudian produk kita juga bisa digunakan oleh masyarakat umum selama sudah terbiasa dengan penggunaan gadget dan internet. Kemudian pada poin key resources atau sumber daya penting yang menjadi penentu dalam perkembangan startup ini, yaitu tentu saja aplikasi webinar Circle itu sendiri, kemudian infrastruktur server, kemudian tim pengembang platform aplikasi itu sendiri, contohnya seperti sistem analis, kemudian mobile app developer, kemudian UI dan UX designer, product manager, dan lain-lain. Kemudian channels yang kita gunakan atau manfaatkan untuk penyebaran informasi terkait manfaat dan kegunaan dari platform kita, yaitu kita memanfaatkan iklan pada television dan juga iklan pada YouTube. Kemudian kita melakukan penyebaran informasi melalui media sosial. Kemudian kita memanfaatkan testimoni pengguna dan kita memanfaatkan peran dari mitra itu sendiri. Kemudian biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan platform kita yaitu pengeluaran biaya untuk gaji pegawai kantor itu sendiri, kemudian biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sistem, kemudian biaya untuk pembelian aset kantor yaitu seperti PC, laptop, dan lain-lain, kemudian biaya untuk media promosi dan juga biaya untuk pemanfaatan Google Ads. Kemudian pemasukan untuk perusahaan kita yaitu adanya profit sharing atau share income dengan mitra. Kemudian pemasukan kita juga berasal dari fitur-fitur premium yang ada pada aplikasi kita. Kemudian ada bisnis model. Bisnis model yang kita terapkan itu menggabungkan antara konsep bisnis to bisnis dengan bisnis to customer. Yang mana dalam bisnis digital ini kita mengambil komisi sebesar 10% dari setiap transaksi. Misalkan rata-rata dari biaya untuk mengikuti satu webinar itu sebesar Rp40.000, maka perusahaan akan mendapatkan komisi sebesar Rp4.000 dalam satu transaksi. Dan bayangkan saja jika dalam satu tahun itu mencapai 2 juta transaksi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pemasukan sebanyak Rp8 miliar dalam satu tahun. Dan nilai itu diprediksi akan jauh lebih besar lagi dibandingkan nilai Rp8 miliar ini, karena mengingat jumlah pasar kita itu kurang lebih dari 17 juta orang atau jiwa. Berikut merupakan beberapa kompetitor yang memiliki produk yang sejenis dengan kita, antara lain yaitu Zoom Meeting dan Google Meet, di mana kedua platform tersebut merupakan layanan online meeting maupun online conference. Hanya saja seringkali digunakan sebagai media penyelenggaraan webinar. Dari sini kita bisa melihat bahwa kedua produk kompetitor tersebut hanya berperan sebagai atau hanya bisa melakukan live streaming saja. Sedangkan produk kita selain bisa melakukan live streaming webinar, pada platform tersebut juga terdapat webinar market dan bisa melakukan transaksi di dalamnya. Berikut merupakan beberapa poin keunggulan dari produk kita. Yang pertama, produk kita merupakan platform live streaming webinar market pertama di Indonesia. Kemudian dari segi keamanan, baik dari keamanan data pengguna maupun keamanan transaksi, karena kita bekerja sama dengan layanan Google Cloud Server. Kemudian adanya garansi uang kembali jika adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh user seperti adanya pembatalan webinar secara mendadak dan lain-lain. Kemudian platform kita itu dirancang sedemikian rupa agar user baru itu tidak perlu beradaptasi dengan lama untuk menggunakan aplikasi ini, atau dengan kata lain user friendly.
berikut merupakan beberapa usaha yang kami lakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan produk Webinar Circle ini. Yang pertama, dari segi marketing dan sales, kita melakukan pemasaran melalui media sosial. Kemudian kita juga memanfaatkan iklan-iklan berbayar seperti pada YouTube, dan kita juga memanfaatkan Play Store dan juga App Store. Kemudian media-media yang kita gunakan untuk menyebarkan informasi terkait manfaat dan juga keunggulan dari produk kita melakukan iklan pada media television, kemudian YouTube dan juga media sosial, dan beberapa hal yang akan kita kembangkan di kemudian hari, ya tentu saja pengembangan aplikasi itu kita berencana untuk mengembangkan rating mitra agar user dapat lebih selektif dalam memilih pihak-pihak pembuat webinar yang kompeten. Kemudian kita juga akan mengembangkan review mitra. Ya, inilah merupakan tim dari startup Webinar Circle, yang mana saya Bagas Pardana Ilham sebagai founder dan CEO, kemudian ada Rani Maharani sebagai CTO, kemudian Adinda Nurhairuddin sebagai CFO, Fajar Lukmanugraha sebagai CMO, Heri Perdiansyah sebagai COO, Agus Maulana Mubarok sebagai WP penjualan, dan Tridiana Tommy sebagai mobile app developer atau sebagai staff IT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ide produk ini bisa menjadi inspirasi untuk semua orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknopreneur.